Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM bersama Profesor tentunya. Dan kali ini saya agak telat ya recordnya di jam 11-an 11 malam. Dan seperti biasa kita akan menganalisa dulu indeks harga saham gabungan dan juga SMM sebelumnya ya, apakah masih layak untuk di hold atau tidak. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Kita hanya men-screening saham-saham yang lumayan menarik dan juga potensi IHSG untuk besok ya. Oke, pada tanggal 30 Agustus atau tadi sore ya, IHSG ini mengalami penguatan ya yang cukup kuat sebesar 1,71% dan dia menembus resisten di 6107. Oke, nah ini kalau kita lihat pergerakannya hampir mirip seperti pada tanggal 22 Juli ya. Nah, pada tanggal 22 Juli ini hampir mirip pergerakannya. Sebelumnya juga ada candle doji seperti ini ya, kecil. Oke, nah jadi pergerakannya hampir mirip pada tanggal 22 Juli. Oke. Kemungkinan untuk besok adalah mungkin lanjut ya, mungkin lanjut atau bakal koreksi dan tertahan di resistennya yang sekarang menjadi supportnya ya. Nah, itu bisa jadi antara dua opsi itu. Tapi yang jelas dia masih di rentang 6107 ya, di atas ini ya. Di atas 6100 lah rentangnya. Nah, itu untuk potensi IHSG besok. Terus kita lihat ya, review lagi saham-saham yang ada di SMM. Kita akan melihat bagaimana pergerakannya. Yang pertama itu adalah MPMX. Oke, MPMX masih sideways dan hari ini dia naik sebesar 0,7 ya. Naik sebesar 0,7 dan berada di area 705. Nah, itu untuk MPMX. Berikutnya ada RALS. RALS ini mengalami kenaikan juga ya. Oke, nah RALS ini seperti saya bilang sebelumnya, dia kemarin tertahan di support ya, swing system yang ini. Dan kemudian hari ini mantul. Oke, jadi sebenarnya RALS ini masih sideways. Masih sideways, hari ini cuma naik ya, pantulan dari supportnya dan naiknya sebesar 4% dan berada di angka 645. Oke, jadi masih good. RALS ini masih good ya, masih good walaupun masih sideways. Berikutnya ada Fire. Oke, Fire ini diperingati ya kalau ini agak riskan atau risknya terlalu tinggi ya. Fire ini closingnya minus 0,4 ya, 0,4 tapi masih good. Untuk view-nya masih bagus dan dia masih sideways hitungannya. Oke, jadi ini masih layak ya untuk di hold Fire. Berikutnya ada iPol. Nah, iPol ini yang dia mengalami kenaikan 2,6% ya, dan dia pantulan di MA 200-nya. Dan juga ini sebenarnya lahannya sudah mulai ini ya. Kalau saya sih sudah ini ya, saya sudah cut loss ini iPol. Bagi kalian yang mau masih hold sih masih oke ya, masih oke. Dan juga kalian bisa cut loss ketika dia menyentuh di bawah ini ya. Kalau saya sudah melihatnya, view-nya sudah kurang bagus ya, sudah kurang bagus, jadi saya cut. Tapi untuk bagi kalian yang masih hold sih masih layak ya untuk di hold gitu. Dan CL ketika menembus yang ini ya di 150-an ini, nah ini wajib CL di bawah 150. Nah, itu untuk iPol. Berikutnya ada Java. Oke, untuk iPol kita keluarkan dari SMM ya, karena kurang tertarik. Bagi kalian yang masih hold sih masih layak gitu. Cut loss ketika di bawah 150 ini ya. Setelah iPol ada Java ya. Oke, ini juga mengalami kenaikan. Nah, oke, saham-saham yang memiliki market cap gede ya, ini mengalami kenaikan
kecenderungan kenaikan ya, yang bagus gitu. Hari ini mengalami kenaikan yang bagus sesuai dengan arah IHSG ya. Dan hari ini Java ini mengalami kenaikan 3,2 ya, dan dia naik setelah tertahan di support yang ini ya. Oke, jadi ini masih good, Java masih sangat-sangat bagus, dan dia ini sudah breakout ya, breakout dan mungkin bakal melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk Java masih good, masih sangat-sangat bagus. Berikutnya ada ikan. Oke, ikan ini mengalami penurunan sebesar minus 1,9 dan dia masih sideways. Untuk view-nya sih masih bagus ya, ikan masih bagus. Oke, jadi kita masih layak untuk di hold. Setelah ikan ada keras ya. Oke, keras posisinya juga masih, walaupun kenaikannya 1% ya, masih sideways ya, dan ada candle doji. Semoga ini mengalami kenaikan besok ya, kemungkinan berpotensi mengalami kenaikan karena dia dari fase turunnya ini membentuk doji, kemungkinan dia bakal naik ya. Oke, untuk keras kita bisa lihat di trading view keras. Oke, ini dia. Oke, view-nya masih bagus. Untuk keras masih bagus ya view-nya. Masih atas, dan stochastic juga GC. Oke, masih bagus. Berikutnya ada BMTR yang hari ini mengalami kenaikan juga. BMTR. Oke, BMTR ini sudah menyentuh ya di titik ini ya. Dia high-nya di 288 ya. Oke, jadi ini target profitnya sebenarnya sudah tersentuh ya, walaupun belum di closing. Jadi so far ini kita bisa anggap sudah TP ya. Dan juga sudah, seandainya kalian tadi itu memperhatikan BMTR atau yang punya BMTR, nah ini sudah bisa take profit ya. Dan kemungkinan untuk besok sih masih berlanjut ya. Oke, jadi berlanjut. Jadi untuk BMTR kita out kan dari SMM karena sebenarnya sudah mencapai target ya, TP1 di 288 setelah tersentuh. Oke, tapi bagi kalian yang masih mau hold, kemungkinan bakal naik ya, bakal melanjut naik potensinya. Jadi hold aja ya, hold aja bagi yang sudah punya. Pagi ini sangat panjang ya perjalanan kita BMTR ini dari sini ya, sangat-sangat panjang perjalanan. Jadi oke, kalian bisa TP sebagian juga. Oke, BMTR kita out kan karena sudah mencapai target 1 ya. Berikutnya ada, setelah BMTR ada ikan keras. Oke, ada ASI. Nah, ASI ini juga mengalami kenaikan. Oke, saham-saham yang kapitalisasinya besar ini banyak mengalami kenaikan ya. Salah satunya adalah ASI ini, dan hari ini dia volumenya HK-nya 100% ya, makanya mengalami kenaikan sebesar 4,5 ya. Oke, ini view-nya sangat-sangat bagus ya, di 502, closingnya di harga 5.275. Oke, target profitnya ada di sini, TP1-nya di 5.425 ya. Targetnya di sinian atau di MA 200 ini yang warna kuning ini. Nah, itu TP pertamanya ya, di 5.400-an. Oke, untuk ASI itu berikutnya ada BBRI. Oke, BBRI juga hari ini mengalami kenaikan ya, sebesar 2,6%. Oke, masih good. Oke, jarak ini masih jauh ya, jarak untuk TP masih jauh. Tapi so far sih masih bagus ASI ya, lebih bagus ASI. Dan berikutnya ada MDKA. Oke, MDKA ini mengalami kenaikan. Nah, ini sangat-sangat bagus ya, dia sudah rebound dari pantulan downtrendnya ya.
Nah, ini dia akan mengawali ya. Jadi kemarin itu adalah titik yang pas ya, jika kalian beli itu kan sudah dapat di harga yang sangat pas sekali di ini ya. Di harga ini sudah sangat pas, dan hari ini kemungkinan dia bakal melanjutkan kenaikan untuk MDKA ya. Hari ini dia naik sebesar 4,5% dan ini potensi bakal melanjutkan ya. Jadi untuk 3 saham blue chip ya, termasuk Java ini juga bagus ya. Ini ya, ROE-nya juga bagus ya Java ya. Setelah saya cek fundamentalnya, ROE-nya bagus ya, di atas 15%. Jadi Java, ASI, BBRI, dan MDKA ini sangat bagus. Untuk chartnya paling bagus itu adalah ASI dan MDKA ini ya. Tiga ini Java, BBRI, Java, ASI, dan MDKA. Nah, itu chartnya sangat bagus ya, ketiga saham yang fundamentalnya bagus ini. Ketiga itu sangat bagus chartnya. Berikutnya kita akan menganalisa ya. Sebenarnya saya sudah dapat saham-sahamnya, tapi ini tidak akan kita masukkan ke list SMM ya. Jadi hanya untuk sharing aja. Pertama itu ada ADI. Jadi ini hanya saham bonus ya. Saham bonus. Nah, ADI ini kemungkinan ini adalah titik bottomingnya ya. Bottomnya. Nah, kita akan menganalisa melalui trading view. ADI Karya, oke, udah pas. Nah, kalau kita lihat ini adalah area ya, area bottomingnya. Oke. Nah, di sini dia terlihat sideways ya, membentuk rectangle. Dan di sini MACD-nya sudah uptrend kembali ya, sudah uptrend kembali. Cuma belum ke belum menyentuh 0 ya. Dan stochastiknya juga sudah ke overbought ya. Nah, ini kalau dia seandainya melanjutkan rally-nya, dia akan seperti ini ya. Maka dia akan selalu di area 80-an ke atas ya. Stochastiknya seandainya dia rally seperti ini. Nah, ini bakal sangat bagus ya ADI ini. Oke, kita akan lihat. Kalau saya sih ADI ini saya masukkan, saya sudah buy gitu ya. ADI ini sudah buy, ada potensi dia bakal breakout ya ke uptrend lagi. Tapi seandainya gagal, dia bakal sideways lagi ya di area ini kemungkinan. Tapi untuk turun sih menurut saya sih sangat sulit ya. Sangat sulit untuk dia turun lebih di area 6.665 ini agak-agak sulit ya. Oke, jadi ini bisa kita bilang sebagai bottoming ya untuk ADI. Dan satu lagi ada PTPP. Satu lagi itu ada PTPP, betul, PTPP. Nah, ini dia PP Persero. Nah, ini juga hampir sama kondisinya seperti ADI. Dan kita bisa lihat ini, oh ya, sudah saya gambarkan ya. Berarti ini sudah saya pernah analisa sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia juga membentuk setway ya, area setway-nya. Oke, walaupun belum tembus ya. Dan ini MACD-nya juga sudah masih uptrend, dan stochastiknya juga sudah uptrend lagi. Nah, ini kalau kemungkinan kalau tembus dia bakal melanjutkan rally-nya ya, seperti ini. Oke, nah ini masih good. Jadi saya masuk juga tadi di ADI ini, di PTPP dan ADI ya, karena ini sudah di bottoming ya menurut saya. Oke, jadi dua saham ini menarik. Satunya lagi ada di saham farmasi yaitu Kalbe BF. Nah, ini Kalbe ini juga bagus ya view-nya. Nah, kalau kita lihat
semoga saja ini bakal uptrend. Cuman saya kalau untuk kalbe ini belum ada beli sih barang, dan juga saya kurang cocok ya. Entah kenapa kurang cocok di saham farmasi gitu. Oke, nah ini untuk kalbe ada potensi dia bakal rebound ya. Ini sudah rebound sih ya, tinggal menembus titik ini di 1405 atau breakout gitu. Oke, nah itu saja SMM kali ini. Itu saham bonus ya, 3 saham bonus itu ada ADI, PT PP, dan juga Kalbe ini. Nah, jika kalian merasa ini menarik, bisa kalian masukkan ke daftar list kalian untuk dilihat, wait and see ya, gimana pergerakannya gitu. Atau jika kalian mau masuk juga bisa juga, ya, itu up to you. Ya, yang jelas kalian batasi risk dan resikonya ya. Kalian buat trading plan bagaimana cara entry-nya yang baik dan benar gitu. Oke, itu saja sekian video SMM kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda belum subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.